Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa Getaran, Gelombang, dan Bunyi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Afina Mulia Rahma, asal Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C dengan NIM 200005153. Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, mempraktekkan kegiatan, mengamati dan mencatat hasil kegiatan, menyalin hasil kegiatan di LKM, mengisi soal yang ada di LKM, mempresentasikan hasil pengamatan, dan mengupload video hasil presentasi ke YouTube. Baiklah, tujuan kegiatan ini yaitu menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana, mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan, dan menghitung taraf intensitas bunyi. Alat-alat yang diperlukan: tali, kenur atau senar, bandul timbangan atau batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, aplikasi soundmeter. Ini merupakan prosedur kerja kegiatan yang pertama, menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Lalu ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. Tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat dan ukur menggunakan busur. Lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. Catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan pertama. Lalu ini kegiatan yang kedua. Mengukur intensitas bunyi dengan soundmeter. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, soundmeter, sumber bunyi, dan penggaris. Soundmeter dapat didownload melalui App Store di HP masing-masing, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar kita seperti dengungan TV atau kulkas, musik, dari HP, botol kaca dipukul, dan dengungan mesin cuci. Ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Ulangi langkah 2 dengan jarak soundmeter yang berbeda 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, seperti pada gambar berikut. Lalu, catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2, lalu hitung taraf intensitasnya. Dan ini merupakan hasil pengamatan kegiatan yang pertama. Panjang tali 10 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getaran 10, waktu 8,4, periode 0,84, dan frekuensi 1,19. Lalu, panjang tali 15 cm, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu 9,6, periode 0,96, dan frekuensi 1,04. Lalu yang dengan panjang tali 20 cm, simpangan 10, jumlah getaran, waktu 11, periode 1,1, dan frekuensi 0,90. Ini kegiatan hasil pengamatan kegiatan 2. Lalu, lanjut diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Ini merupakan grafiknya. Lalu soal nomor 2. Berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungannya adalah jika dilihat dari grafik, periode dan frekuensi saling berhubungan karena periode merupakan waktu yang
diperlukan untuk satu getaran dan frekuensi banyaknya getaran. Jadi, semakin panjang tali, maka nilai pada periode semakin besar, begitupun sebaliknya dengan frekuensi. Lalu nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Ini merupakan grafiknya. Lalu lanjut nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungannya adalah, dengan sudut simpangan, maka periode dan frekuensi saling berhubungan karena periode merupakan waktu yang diperlukan untuk satu getaran dan frekuensi banyak getaran. Lanjut nomor 5. Bandul sederhana bermasa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 m/s 2, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Jawaban yang pertama yaitu 0,6 sekon. Dan ini jawaban yang kedua, frekuensi 1,67. Lalu soal nomor 6, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Grafiknya. Lanjut nomor 7, berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungannya adalah, intensitas bunyi dan jarak memiliki hubungan di mana semakin besar jarak, nilai intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin rendah, dan jika semakin cepat, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan semakin besar. Lalu nomor 8, kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noise atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi yang dapat dikategorikan sebagai bising. Kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki, karena bising adalah suara atau bunyi yang sangat kompleks, terdiri dari frekuensi-frekuensi yang acak yang berhubungan satu sama lain. Lalu lanjut nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Bunyi dari mesin-mesin kendaraan yang melaju sangat kencang dengan knalpot yang nyaring dapat menyebabkan permasalahan pada sistem peredaran darah dan permasalahan pada jantung. Lanjut nomor 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Taraf intensitas 15 unit mesin jahit yaitu 60 dB. Lalu yang terakhir, simpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, simpulan apa yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini? Yaitu, intensitas bunyi bergantung dengan jarak bunyi yaitu semakin besar jarak bunyi, maka semakin kecil intensitas bunyinya. Baiklah, sekian dari presentasi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.